Bahaya sifat iri dan dengki. Apa yang disebut sifat dengki? Menginginkan hilangnya kenikmatan dari orang lain atau pemiliknya, baik kenikmatan yang berhubungan dengan agama maupun dunia. Dari pengertian di atas kita dapat memahami bahwa iri dengki tidak hanya menyangkut capaian-capaian yang bersifat duniawi, seperti rumah dan kendaraan, melainkan juga menyangkut capaian-capaian di lingkup keagamaan, misalnya dakwah. Ini juga berarti bahwa penyakit dengki bukan hanya menjangkiti kalangan awam. Iri dengki itu ternyata dapat menjalar dan menjangkiti kalangan yang dikategorikan berilmu, pejuang, dan dai. Seorang dai atau mubalik, misalnya, tidak suka melihat banyaknya pengikut dai atau mubalik lain. Seorang yang mengikuti kepada kelompok atau jamaah tertentu sangat benci kepada kelompok atau jamaah lain yang mendapatkan kemenangan-kemenangan. Dan masih banyak lagi bentuk lainnya dari sikap iri dengki di kalangan para pejuang. Tapi bagaimana ini bisa terjadi? Imam Al-Ghazali R.A. menjelaskan, tidak akan terjadi saling dengki di kalangan para ulama. Sebab yang mereka tuju adalah ma'rifatullah, mengenal Allah. Tujuan seperti itu bagaikan samudera luas yang tidak bertepi. Dan yang mereka cari adalah kedudukan di sisi Allah. Itu juga merupakan tujuan yang tidak terbatas. Karena kenikmatan paling tinggi yang ada pada sisi Allah adalah perjumpaan dengannya. Dan dalam hal itu tidak akan ada saling dorong dan berdesak-desakan. Orang-orang yang melihat Allah tidak akan merasa sempit dengan adanya orang lain yang juga melihatnya. Bahkan, semakin banyak yang melihat semakin nikmatlah mereka. Al-Ghazali melanjutkan, akan tetapi, bila para ulama, dengan ilmunya itu menginginkan harta dan wibawa mereka pasti saling dengki. Sebab harta merupakan materi. Jika ia ada pada tangan seseorang pasti hilang dari tangan orang lain. Dan wibawa adalah penguasaan hati. Jika hati seseorang mengagumkan seorang ulama pasti orang itu tidak mengagumkan ulama lainnya. Hal itu dapat menjadi sebab saling dengki. Ihya'u Ulumiddin, Imam Al-Ghazali, Juz 3 hal 191. Jadi, dalam konteks perjuangan, dengki dapat merayapi hati orang yang merasa kalah wibawa, kalah popularitas, ketenaran, kalah pengaruh, kalah pengikut. Yang didengki tentulah pihak yang dianggapnya lebih dalam hal wibawa, popularitas, pengaruh, dan jumlah pengikut itu. Tidak mungkin seseorang merasa iri kepada orang yang dianggapnya lebih kecil atau lebih lemah. Sebuah pepatah Arab mengatakan, kullu zinimatin mahsudun. Setiap yang mendapat kenikmatan pasti didengki. Penyakit dengki sangat berbahaya, tapi bahayanya lebih besar mengancam si pendengki ketimbang orang yang didengki. Bahkan realitas membuktikan, seringkali pihak yang didengki justru diuntungkan dan mendapatkan banyak kebaikan. Sebaliknya, si pendengki menjadi pecundang. Di antara kekalahan-kekalahan pendengki adalah sebagai berikut. Pertama, kegagalan dalam perjuangan. Perilaku pendengki sering tidak terkendali. Dia bisa terjebak dalam tindakan merusak nama baik, mendiskreditkan, dan menghinakan orang yang didengkinya. Dengan cara itu ia membayangkan akan merusak citra, kredibilitas,
dan daya tarik orang yang didengkinya dan sebaliknya mengangkat citra, nama baik, dan kredibilitas pihaknya. Namun kehendak Allah tidaklah demikian. Rasulullah SAW bersabda, dari Jabir dan Abu Ayyub Al-Ansari, mereka mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang pun yang menghinakan seorang muslim di satu tempat yang padanya ia dinodai harga dirinya dan dirusak kehormatannya, melainkan Allah akan menghinakan orang yang menghina itu di tempat yang ia inginkan pertolongannya. Dan tidak seorang pun yang membela seorang muslim di tempat yang padanya ia dinodai harga dirinya dan dirusak kehormatannya, melainkan Allah akan membela orang yang membela itu di tempat yang ia menginginkan pembelaannya. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan At-Tabrani. Kedua, melumat habis kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, hindarilah dengki karena dengki itu menghancurkan kebaikan sebagaimana api menghancurkan kayu bakar. Hadis riwayat Abu Dawud. Makna memakan kebaikan dijelaskan dalam kitab Aunul Mabud, memusnahkan dan menghilangkan nilai ketaatan pendengki sebagaimana api membakar kayu bakar. Sebab kedengkian akan mengantarkan pengidapnya menggunjing orang yang didengki dan perbuatan buruk lainnya. Maka berpindahlah kebaikan si pendengki itu pada kehormatan orang yang didengki. Maka bertambahlah pada orang yang didengki kenikmatan demi kenikmatan, sedangkan si pendengki bertambah kerugian demi kerugian. Sebagaimana yang Allah firmankan, ia merugi dunia dan akhirat. Aunul Mabud Juz 13, 168. Ketiga, tidak produktif dengan kebajikan. Rasulullah SAW bersabda, menjalar kepada kalian penyakit umat-umat terdahulu, kedengkian dan kebencian. Itulah penyakit yang akan mencukur gundul. Aku tidak mengatakan bahwa penyakit itu mencukur rambut, melainkan mencukur agama. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Islam yang rahmatan lil alamin yang dibawa oleh orang yang di dadanya memendam kedengkian tidak akan dapat dirasakan nikmatnya oleh orang lain. Bahkan pendengki itu tidak mampu untuk sekadar memberi senyum atau mengucapkan kata selamat atau melambaikan tangan bagi saudaranya yang mendapat sukses, baik dalam urusan dunia maupun terkait dengan sukses dalam perjuangan. Apalagi untuk membantu dan mendukung saudaranya yang mendapat sukses itu. Dengan demikian Islam yang dibawanya tidak membawa kebaikan alias gundul. Keempat, menghancurkan harga diri. Ketika seseorang melampiaskan kebencian dan kedengkian dengan melakukan propaganda busuk, hasutan, kepada pihak lain, jangan berangan bahwa semua orang akan terpengaruh olehnya. Yang terpengaruh hanyalah orang-orang yang tidak membuka mata terhadap realitas kenyataan, tidak dapat berpikir objektif, atau memang sudah satu watak dengan si pendengki. Akan tetapi banyak pula yang mencoba melakukan tabayun, mencari informasi pembanding, dan berusaha berpikir objektif. Nah, semakin hebat gempuran kedengkian dan kebencian itu, bagi orang yang berpikir objektif justru akan semakin tahu kebusukan hati si pendengki. Orang yang memiliki hati nurani ternyata tidak senang dengan fitnah, isu murahan. Di mata mereka orang-orang yang bermental kerdil itu tidaklah simpatik dan tidak mengundang keberpihakan.
Orang yang banyak melakukan provokasi dan hanya bisa menjelek-jelekkan pihak lain juga akan terlihat di mata orang banyak sebagai orang yang tidak punya program dalam hidupnya. Dia tampil sebagai orang yang tidak dapat menampilkan sesuatu yang positif untuk dijual. Maka jalan pintasnya adalah mengorek-ngorek apa yang ia anggap sebagai kesalahan. Bahkan sesuatu yang baik di mata pendengki bisa disulap menjadi keburukan. Nah, mana ada orang yang sehat akalnya suka cara-cara seperti itu. Kelima, menyerupai orang munafik. Di antara perilaku orang munafik adalah selalu mencerca dan mencaci apa yang dilakukan orang lain, terutama yang didengkinya. Jangankan yang tampak buruk, yang nyata-nyata baik pun akan dikecam dan dianggap buruk. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan perilaku itu sebagai perilaku orang munafik. Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu an mengatakan, saat turun ayat tentang infak, para sahabat mulai memberikan infak. Ketika ada orang muslim yang memberi infak dalam jumlah besar, orang-orang munafik mengatakan bahwa dia riya. Dan ketika ada orang muslim yang berinfak dalam jumlah kecil, mereka mengatakan bahwa Allah tidak butuh dengan infak yang kecil itu. Maka turunlah ayat 79 At-Taubah. Al-Bukhari dan Muslim. Keenam, gelap mata dan tidak termotivasi untuk memperbaiki diri. Pendengki biasanya sulit melihat kelemahan dan kekurangan diri sendiri dan tidak dapat melihat kelebihan pada pihak lain. Akibatnya pula jalan kebenaran yang terang benderang menjadi kelam tertutup mendung kedengkian. Apapun yang dikatakan, apapun yang dilakukan dan apapun yang datang dari orang yang dibenci dan didengkinya adalah salah dan tidak baik. Akhirnya dia tidak dapat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat, orang-orang yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal. Quran Surat Az-Zumar 18. Di sisi lain, pendengki, manakala mengalami kekalahan dan kegagalan dalam perjuangan, cenderung mencari kambing hitam. Ia menuduh pihak luar sebagai biang kegagalan dan bukannya melakukan muhasabah introspeksi. Semakin larut dalam mencari-cari kesalahan pihak lain akan semakin habis waktunya dan semakin terkuras potensinya hingga tak mampu memperbaiki diri. Dan tentu saja sikap ini hanya akan menambah keterpurukan dan sama sekali tidak dapat memberikan manfaat sedikit pun untuk mewujudkan kemenangan yang didambakannya. Ketujuh, membebani diri sendiri. Iri dengki adalah beban berat. Bayangkan, setiap melihat orang yang didengkinya dengan segala kesuksesannya, mukanya akan menjadi tertekuk. Lidahnya mengeluarkan sumpah serapah, bibirnya berat untuk tersenyum. Dan yang lebih bahaya, hatinya semakin penuh dengan marah, benci, curiga, kesal, kecewa, resah, dan perasaan-perasaan negatif lainnya. Nikmatkah kehidupan yang penuh dengan perasaan itu? Seperti layaknya penyakit, ketika dipelihara akan mendatangkan penyakit lainnya. Demikian pula penyakit hati yang bernama iri dengki. Di dalam hati mereka ada penyakit, maka Allah tambahkan kepada mereka penyakit lainnya. Quran Surat Al-Baqarah 10. Sang Kiai